PIK ID, ada yang simpatika, ataupun yang lainnya silahkan menyesuaikan. Masukkan nomor, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi apa yang dimasukkan di atas juga sama dimasukkan juga di bawahnya. Lalu klik masuk. Jika berhasil, nanti akan dihantarkan ke menu berikutnya. Jika berhasil, maka Bapak Ibu akan dimasukkan pada menu ini. Selamat datang. Dengan ini saya menyatakan bahwa semua aktivitas yang saya lakukan di sistem ini adalah benar. Saya sendiri yang mengoperasikannya dan mengerjakannya. Klik OK. Berikutnya, Bapak Ibu akan dihantarkan kepada menu lengkapi profil Bapak Ibu selengkap-lengkapnya dan diisi dengan data yang valid. Pastikan tidak ada yang salah karena itu akan berisiko ke depannya. Jika sudah paham dan sudah siap dengan data-datanya, silahkan klik lengkapi profil. Pada menu profil, Bapak Ibu akan ditampilkan tampilan seperti ini. Silahkan isi dengan seksama setiap permintaan data yang harus Bapak Ibu isikan. Mulai dari atas, foto. Silahkan foto formal dengan maksimal 250 KB. Sesuai dengan apa yang sudah digunakan pada saat lapor diri. Kemudian nomor akun, kalau nomor akun tidak ada perubahan. Misalnya saya isi foto. Kalau NIM itu adalah diisikan oleh LPTK, langsung Bapak Ibu bisa lewat. Misalnya tempat tugas, diisi dengan seksama Bapak Ibu, tempat tugas atau alamat tugas. Pilih provinsi tempat tugas, pilih kabupaten tempat tugas. Berikutnya jenjang, jangan sampai salah. Lalu berikutnya yang tidak kalah penting adalah nama lengkap Bapak Ibu. Silahkan sesuaikan dengan ijazah. Sekali lagi kami sampaikan, sesuaikan dengan ijazah S1 masing-masing. Kecuali jika ijazahnya ada kesalahan, maka harus dilengkapi dengan surat keterangan kesalahan. Sehingga bisa Bapak Ibu gunakan surat keterangan, sesuaikan dengan surat keterangan. Jika memang ijazahnya salah. Kemudian pilih agama sesuai dengan agama masing-masing, jenis kelamin, kemudian nama ayah misalnya, nama ibu kandung misalnya, silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Alamat email, pastikan alamat email aktif. Selalu baca dengan seksama, jangan sampai ada yang salah. Nomor telepon atau nomor WA. NUPTK jika sudah aktif silahkan atau jika ada. NIK pastikan 16 digit sesuai dengan KTP masing-masing. Kemudian status kepegawaian, silahkan memilih sesuai dengan apa yang saat ini Bapak Ibu dapatkan statusnya. Tempat lahir, samakan dengan ijazah Bapak Ibu. Kalau ijazahnya kecamatan, silahkan tuliskan kecamatan. Jika ijazahnya kabupaten, silahkan isikan kabupaten. Apapun yang tertulis dalam ijazah, silahkan cantumkan ijazah. Misalnya, sesuai dengan ijazah. Tempat tanggal lahir, ini tanggal lahirnya Bapak Ibu silahkan sesuaikan dengan ijazah pula. Nah, ini adalah alamat domisili. Untuk alamat domisili, silahkan ada dua alternatif, apakah menggunakan sesuai dengan KTP atau menggunakan sesuai dengan tempat tinggal. Mana yang menurut Bapak Ibu lebih permanen untuk tinggal di situ.
Kemudian ini adalah kontak darurat. Itu tujuannya untuk kontak Bapak Ibu atau keluarga Bapak Ibu jika nanti LPTK memiliki keperluan yang darurat tetapi Bapak Ibu tidak bisa dihubungi misalnya. Silahkan diisi apakah istri, orang tua, anak, suami, dan seterusnya. Misalnya tinggal jika sudah lengkap, pastikan semuanya sudah terisi dengan baik, dengan benar, diperiksa lagi 1, 2 kali, 3 kali, jangan sampai ada yang salah. Daripada nanti repot di kemudian hari. Jika sudah yakin, tinggal klik simpan. Terima kasih Bapak Ibu mahasiswa, atau di sini nanti akan muncul nama Bapak Ibu. Ya. Lalu jika sudah selesai, isi fakta integritas. Pastikan dibaca dengan seksama fakta integritas yang muncul, mulai dari nomor peserta, nama mahasiswa atau nama Bapak Ibu, mapel atau bidang studi sertifikasinya apa, silahkan, jangan sampai ada yang keliru, LPTK-nya di mana, lalu dengan ini menyatakan dan berjanji bahwa dalam menjalani proses pembelajaran mandiri, saya akan 1. Melaksanakan pretest dengan jujur tanpa bantuan pihak lain dan tanpa melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Yang kedua, mengerjakan tugas mandiri secara mandiri dengan memahami dan merangkum materi sesuai dengan pemahamannya pribadi tanpa menjiplak karya orang lain. Yang ketiga, menulis refleksi pembelajaran berdasarkan pengalaman dan wawasan yang diperoleh dari proses belajar tanpa merekayasa atau meniru hasil refleksi orang lain. Yang keempat, menuntaskan tes akhir modul secara jujur dan independen tanpa melakukan pelanggaran akademik seperti menyontek atau meminta bantuan dari pihak lain. Saya menyatakan bahwa seluruh aktivitas pembelajaran tersebut akan saya lakukan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Saya juga berjanji untuk menyelesaikan seluruh proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kami sengaja menekankan fakta integritas ini karena yang kami harapkan adalah kejujuran Bapak Ibu dan integritas dari masing-masing guru sebagai bentuk jiwa yang berkepribadian sebagai seorang guru yang patut ditiru. Kami sudah membuat tugas dengan sangat mudah sehingga Bapak Ibu tidak perlu untuk meminta bantuan ke pihak lain, terutama dalam hal konten penguasaan materi. Kalau penguasaan IT, silakan Bapak Ibu boleh meminta bantuan operator, rekan ataupun yang lainnya. Tetapi pengerjaan tugas, pastikan Bapak Ibu menyelesaikan sendiri. Kami tahu di luar sana sudah banyak yang menawarkan jasa dengan berbagai macam harga. Tapi kami pastikan bahwa tugas yang kami sajikan di sini sudah sangat mudah. Bahkan kalau kami sampaikan sangat mudah. Dengan waktu yang sangat cukup, Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas secara mandiri. Tidak perlu bertransaksi, jual beli tugas dengan pihak manapun. Di luar sana sudah banyak grup yang menawarkan tugas-tugas dengan biaya-biaya masing-masing. Kami sampaikan tidak perlu, karena sudah sangat dibuat dengan sudah sangat mudah. Oke, jika sudah memahami fakta integritas ini, berikutnya tinggal kirim fakta integritas. Baru berikutnya masuk ke modul yang pertama. Di sini Bapak Ibu akan tampil modul dari masing-masing bidang studi. Ada yang PAI, guru kelas, kemudian akidah akhlak, Quran hadis, guru agama Kristen, Katolik, Buddha, dan seterusnya. Pastikan modulnya sama dengan bidang studi masing-masing.
Sebelum lanjut ke modul, kami sangat menyarankan Bapak Ibu mengganti password. Karena password yang awal itu sangat mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Caranya tinggal klik di sini di panah ke bawah, lalu klik profile, lalu di sini ada ubah password. Klik ubah password, masukkan password yang pertama yang saat ini aktif, kemudian masukkan password yang baru. Lalu ingat-ingat passwordnya, jangan sampai lupa, jangan sampai salah, karena ketika Bapak Ibu merubah password ini, nanti Bapak Ibu harus menggunakan password yang sudah dibuat baru ini. Klik ubah password, kemudian boleh Bapak Ibu simpan di sini supaya tidak perlu mengingat kembali, tapi kalaupun tidak masalah. Oke. Jika sudah dirubah, maka boleh masuk lagi ke modul di sini. Bapak Ibu silahkan mulai mengerjakan modul. Nanti di sini akan tampil 3 buah modul sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Kemudian sesuai dengan bidang studi sertifikasinya masing-masing. Dalam pengerjaan modul profesional, kami tahu bahwa Bapak Ibu ada yang sudah berhasil sampai topik 8, sampai topik 7 dan seterusnya pada saat periode sebelumnya. Tetapi kami sangat mengharapkan Bapak Ibu bisa menguasai lebih dalam lagi, sehingga Bapak Ibu silahkan mengulangi proses pengerjaan materi di modul profesional dari awal kembali. Kita tarik sebuah kesimpulan yang positif. Semakin sering Bapak Ibu mengulang, akan semakin positif juga pada saat nanti penguasaan materinya. Walaupun kami tahu Bapak Ibu dalam bidang profesional atau bidang konten studi masing-masing, Bapak Ibu sangat menguasai materi yang sudah disajikan. Tapi yang namanya ilmu tetap bisa kita terus perdalam kembali. Oleh karena itu, tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu susun di periode sebelumnya atau di waktu tanggal-tanggal sebelumnya bisa dimanfaatkan kembali di sini. Nanti tinggal upload saja. Mari kita simak bagaimana proses pengerjaan modul dari setiap modul 1, modul 2, dan modul 3. Saya akan mencontohkan dalam satu modul karena modul 2 dan 3 itu akan sama alurnya. Klik buka modul, nanti akan tampil seperti ini. Informasi pengantar yang Bapak Ibu nanti di modul Bapak Ibu tentu akan muncul di sini. Kemudian silahkan dipelajari pengantarnya seperti apa. Lalu untuk mengerjakan mulai topik, itu klik topik. Nanti muncul seperti ini. Yang tampil di Bapak Ibu nanti akan muncul 8 topik. Yang terdiri dari setiap topiknya ada pretest, ada modul berupa materi, ada video, ada jurnal, yang itu harus Bapak Ibu simak satu persatu. Oke. Bapak Ibu tidak akan bisa masuk ke topik 2, 3, 4, dan seterusnya jika topik 1 masih belum diselesaikan. Di sini teksnya sudah tercantum, Anda harus menyelesaikan terlebih dahulu topik 1. Maka kita checklist atau kita klik lihat topik. Nanti di sini disajikan pretest. Dalam pretest ini Bapak Ibu akan diberikan waktu selama 15 menit. Kemudian jika sudah mengerjakan, Anda bisa klik tombol review atau review untuk melihat soal dan hasil jawaban dari Bapak Ibu. Jika hasilnya kurang, maka Bapak Ibu bisa mengerjakan yang kedua dengan soal yang sama tentu. Kenapa soalnya sama? Pada poin 2, Bapak Ibu diharapkan mempelajari kembali soal-soalnya dan mencari jawabannya dari sumber-sumber yang sudah disiapkan secara terstruktur atau secara mandiri. Kita coba klik kerjakan. Di bawah sini, di topik berikutnya tidak bisa Bapak Ibu mengerjakan karena topik yang atau pretest belum selesai. Klik kerjakan pretest, nanti muncul seperti ini. Aktifkan kamera
di sini Bapak Ibu silahkan, atau mau yang atas atau yang bawah. Ya, silahkan diklik begitu sehingga nanti tampil wajah Bapak Ibu di sini. Pastikan kameranya aktif, kemudian klik ini soalnya, silahkan dibaca baik-baik, lalu pilih jawabannya dengan cara klik. Kemudian pilih nomor 2, misalnya diklik, saya coba isikan sembarang. Kalau sudah selesai, soalnya sudah habis, maka di sini akan muncul selesai ujian. Di sini Bapak Ibu akan muncul keterangan kalau yang berwarna hijau sudah dijawab dan terkirim ke server. Kalau yang berwarna abu-abu belum dijawab atau belum terkirim ke server. Bapak Ibu, setiap pretest terdiri dari soalnya, di sini ada keterangannya. Di sini tercantum 3 soal dan saya sudah mengerjakan ketiga-tiganya. Jika nanti ada masalah yang muncul, misalnya di sini tercantum 5 soal, jumlah soal 5, tetapi yang Bapak Ibu bisa lihat hanya 3, maka di sini Bapak Ibu boleh klik di sini untuk menampilkan ulang. Berarti ada yang belum muncul, bisa jadi karena jaringan atau karena hal-hal yang lain yang belum memunculkan soal. Jika sudah, tinggal klik selesai ujian. Lalu klik OK. Hasilnya 66. Jika masih belum, Bapak Ibu silahkan klik masih belum memuaskan, klik review soal di sini. Nanti akan muncul soalnya nomor 1 berapa. Jika betul nanti akan checklist. Jika salah nanti akan cross. Yang cross ini atau yang cakra ini, yang X, maka Bapak Ibu silahkan pahami baik-baik dengan soalnya, lalu cari dulu jawabannya sampai benar-benar yakin jawaban yang Bapak Ibu pilih adalah merupakan jawaban yang benar. Kesempatan Bapak Ibu 2 kali, sehingga Bapak Ibu sangat mudah dan sangat terbuka untuk mendapatkan nilai 100. Tapi yang kami harapkan adalah pemahaman dari masing-masing. Oke. Jika sudah selesai, klik kembali ke topik, kemudian kerjakan kembali. Nah, itu kerjakan untuk yang kedua kalinya, aktifkan kembali kameranya. Misalnya ini saya jawab, kemudian ini saya coba jawab, kemudian ini. Lalu klik. Nah, nilainya ternyata sama, berarti ada jawaban yang ternyata belum berubah. Tetap nomor 2 tetap salah, misalnya begitu. Tetap cross begitu. Nah, itu silahkan Bapak Ibu, kesempatan 2 kali itu sudah diperhitungkan oleh semua panitia dan itu menjadi kesempatan yang terbuka untuk Bapak Ibu untuk mempelajari soal yang jawabannya masih salah. Di sini kalau sudah 2 kali akan muncul Anda sudah mengerjakan pretest sebanyak 2 kali dan tidak bisa mengerjakan kembali. Nah, karena pretest sudah mengerjakan, maka akan terbuka topik-topik atau menu-menu di topik berikutnya. Materi, kemudian video, jurnal, kemudian jurnal kembali. Ini bisa jadi berbeda Bapak Ibu setiap topiknya, tetapi yang pasti adalah materi pasti ada. Lalu untuk mengerjakannya, silahkan lihat materi. Nanti di sini Bapak Ibu kamera akan muncul. Ini kamera akan muncul dan nanti akan muncul waktu sebanyak 10 menit untuk Bapak Ibu mengerjakan atau menyimak dan memahami materi yang kami sajikan. 10 menit akan terhitung mundur. Silahkan Bapak Ibu baik-baik sambil dibuat resume, sambil dibaca, silahkan dibuat atau dipahami dengan seksama. Jika sudah muncul tanda checklist, waktunya sudah habis, bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan lagi, atau bukan berarti waktu Bapak Ibu habis, tapi jatah untuk 10 menit dan bisa melanjutkan ke menu berikutnya itu sudah terbuka. Jika sudah, kemudian klik modul atau kembali ke topik. Nanti akan muncul sudah selesai di sini Bapak Ibu. Dan berikutnya tinggal lihat video. Menu berikutnya lihat video. Nanti juga akan muncul 10 menit di sini waktu hitung mundur. Jika sudah, nanti akan checklist seperti ini. Silahkan disimak baik-baik videonya secara seksama. Walaupun videonya kurang dari 10 menit, tetapi kami berikan jatah yang
sama, yaitu 10 menit untuk setiap menunya. Tapi terus akan kami update. Kalau sudah checklist di sini, silahkan klik kembali ke topik, nanti akan berubah kembali dengan sudah selesai. Berarti bisa lanjut ke langkah berikutnya. Klik lagi lihat jurnal, nanti munculnya sama seperti tadi. Ada waktu yang terhitung mundur di sini, silahkan pelajari dengan seksama jurnal yang sudah kami siapkan. Jika sudah selesai, waktunya sudah habis, dengan waktu yang tersedia akan berubah checklist seperti ini. Kemudian klik kembali ke modul atau kembali ke topik. Sudah selesai lagi. Kemudian kalau Bapak Ibu mau mencoba lihat topik yang kedua, misalnya di sini tidak akan bisa karena ada keterangan Anda belum menyelesaikan topik ini, karena ada satu lagi yang belum kita selesaikan, belum kita lihat dan belum kita akses. Sehingga lihat topik, lalu pastikan di sini sudah selesai, klik jurnal, nanti akan hitung mundur. Di sini ada keterangan unduh jurnal, silahkan di download, unduh dan pelajari jurnal yang telah disediakan. Setelah membaca, silahkan kembali ke halaman ini. Nah, unduh dulu, nanti akan muncul bacaan seperti ini. Kemudian boleh klik kembali. Lalu kalau sudah muncul, di sini ada menu hitung mundur, Bapak Ibu. Nah, silahkan ditunggu sampai selesai. Gitu. Jika sudah selesai, nanti akan muncul tanda checklist seperti yang sebelumnya, kemudian kembali ke topik. Nah, sudah selesai. Jika sudah selesai, maka klik kembali ke topik. Lalu di sini sudah bisa diklik. Yang tadinya tidak bisa diklik, sudah bisa diklik seperti ini. Topik 3, topik 4, topik 5, topik 6, topik 7, 8 itu sama seperti itu alurnya. Lalu klik untuk menyelesaikan. Nah, kerjakan pretest 2 kali sama. Silahkan review untuk yang setelah selesai yang pertama, kemudian nanti akan muncul tugas di topik yang kedua. Jika sudah selesai, Bapak Ibu, nanti akan muncul di sini tugas mandiri. Di sini ada keterangan karena kita tidak menyelesaikan topik yang kedua di sini. Maka ada keterangan, Bapak Ibu, Anda harus menyelesaikan semua topik untuk mengerjakan tugas mandiri. Pastikan Anda sudah menyelesaikan aktivitas di semua topik. Jadi tidak bisa loncat, tetap Bapak Ibu harus menyelesaikan terlebih dahulu topik yang tertinggal di sini, yang masih merah ini. Kemudian caranya sama seperti tadi, kerjakan pretest, kemudian selesaikan seperti ini. Ya. Nah, ini baru buka lagi. Nanti muncul 10 menit lagi di sini. Kalau sudah, klik kembali ke topik. Lalu nanti muncul lagi 10 menit hitungan mundur. Kalau sudah, nanti kembali ke topik. Begitu. Nah, ini belum selesai 10 menitnya Bapak Ibu. Jadi masih merah. Bapak Ibu silahkan selesaikan 10 menitnya. Baca jurnal, kembali ke topik jika sudah selesai. Jika topik-topik sudah selesai, dari topik 1 sampai dengan topik 8, semuanya sudah terchecklist seperti ini, 1 sampai 8, maka Bapak Ibu bisa lanjut ke tugas mandiri. Yang tadinya tulisannya merah, sekarang bisa diakses. Tugas mandiri isinya adalah setelah selesai membaca dan mempelajari topik secara mandiri, mahasiswa membuat tugas mandiri yang ditulis dalam bentuk Word atau diketik di dalam Word, kemudian disimpan dalam bentuk PDF. Kemudian diunggah di LMS dengan menu ini. Isinya adalah 1 peta konsep atau gagasan, silahkan sekreatif mungkin dengan menggunakan berbagai aplikasi yang Bapak Ibu bisa. Silahkan peta konsep, ada yang menggunakan PowerPoint, Canva, dan seterusnya. Silahkan menggunakan peta konsep tersebut. Kemudian yang kedua, materi atau konsep apa saja dalam topik tersebut yang menurut Bapak Ibu menimbulkan miskonsepsi atau salah pengertian. Dari topik 1 sampai 8.
Ingat Bapak Ibu, bukan memilih topik 1 dan 8 sampai dengan 8, tapi mengerjakannya 1 sampai dengan 8. Bukan milih 1, tapi menggabungkan topik 1 sampai topik 8. Silahkan. Ingat, mengerjakan secara mandiri seperti yang tadi fakta integritas Bapak Ibu sampaikan. Kemudian jika sudah disiapkan filenya, tinggal klik choose file atau pilih file PDF yang kurang atau maksimum 500 KB. Klik cari PDF atau simpan PDF-nya yang mana, kemudian pastikan 500 maksimal, lalu klik kirim tugas. Dan sehingga nanti akan bisa diakses seperti ini, misalnya artikelnya. Ini misal contoh, misalnya seperti ini Pak Ibu, akan bisa terbuka seperti ini. Nah, jika sudah, maka lanjut ke tugas berikutnya, yaitu tugas refleksi. Nah, karena tugas mandiri sudah diselesaikan, maka tugas refleksi bisa dikerjakan. Apa saja tugas refleksi? Yang pertama, di sini perintahnya adalah pilih satu materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut dari topik 1 sampai topik 8. Pilih satu saja Bapak Ibu. Ya, pilih materi yang menurut Bapak Ibu menarik. Lakukan analisis implementasi penerapan materi tersebut di dalam kelas dengan siswa ataupun yang lainnya. Silahkan studi refleksi. Kemudian tuliskan pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung atau bertentangan dengan materi yang dipelajari. Kemudian uraikan tantangan yang dihadapi dan hikmahnya apa yang didapatkan oleh Bapak Ibu. Kemudian buat rencana aksi apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut sebagai guru dalam bidang keagamaan. Jika sudah, silakan uraikan. Template-nya Bapak Ibu silahkan sesuai dengan arahan di sini, tidak ada template khusus Bapak Ibu. Silahkan menyesuaikan semaksimal mungkin apa yang Bapak Ibu bisa pahami dari sini dan dari topik-topik sebelumnya. Jika sudah, silahkan di-upload seperti ini. Caranya sama dengan tadi. Misalnya ini ada sampel, kemudian klik kirim tugas. Nanti muncul seperti ini, berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika terlanjur upload dan Bapak Ibu ingin memperbaharui, maka tinggal klik lagi pilih file. Kemudian file mana yang Bapak Ibu akan membuka atau akan kirimkan, silahkan. Kemudian pilih filenya, misalnya pilih seperti ini, lalu klik perbaharui. Nah, oke, seperti ini bisa dilakukan. Jadi bisa terupdate. Begitu Bapak Ibu, dan yang terakhir adalah tes akhir modul. Ini akan dikerjakan dan akan tampil seperti dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ini ada keterangannya. Klik tombol kerjakan tes akhir modul untuk memulai mengerjakan TAM. Durasi kuis adalah 15 menit atau sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nanti akan bertambah sesuai dengan jumlah soal yang diinputkan. Kemudian jika sudah mengerjakan tes akhir modul, Anda bisa klik tombol review soal untuk melihat hasil tes akhir modulnya. Sama seperti halnya pretest yang tadi, Bapak Ibu, pengerjaan yang pertama bisa direview dan dipelajari. Jika ada jawaban-jawaban yang salah, Bapak Ibu silahkan membuka kembali modul, membuka kembali buku-buku yang Bapak Ibu miliki dalam konteks materi profesional, kemudian mencari jawaban yang benar dari jawaban yang salah yang sebelumnya Bapak Ibu lakukan. Di sini Bapak Ibu bisa mengerjakan tes akhir modul sebanyak 3 kali. Nilai yang tertinggi lah yang akan diambil. Jadi kesempatannya nambah 1 dibandingkan dengan pretest yang tadi sebelumnya, karena soalnya lebih banyak daripada yang pretest. Misalnya ini contohnya 3 soal, waktunya 15 menit. Nanti akan sebanding dengan banyaknya soal yang diinputkan. Nanti jadwalnya di sini bisa dilihat Bapak Ibu buka jam berapa, dan Ibu Bapak pastikan mengerjakan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Setelah menyelesaikan tes akhir modul yang pertama, Bapak Ibu akan melanjutkan dan diperbolehkan melanjutkan masuk ke modul yang kedua,
selesaikan topik 1, topik 2 sampai dengan tes akhir modul, kemudian baru masuk kepada modul yang ketiga, pengembangan perangkat pembelajaran. Di sana Bapak Ibu diminta sebuah produk perangkat pembelajaran, bisa RPP ataupun modul ajar beserta lampirannya. Silahkan dipelajari dengan seksama. Kemudian setelah selesai modul 1, modul 2, modul 3, maka Bapak Ibu akan mendapatkan pendamping, yaitu berasal dari dosen yang akan memaparkan kisi-kisi untuk ujian pengetahuan peserta PPG, baik itu UKIN dan UP. Khususnya UP, di situ ada induksi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan dibagi menjadi beberapa kelas dan akan mendapatkan masing-masing satu link Zoom dan satu dosen. Di sini nanti ada jadwalnya, silahkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan setelah selesai modul ketiga. Nanti ada link Zoom, ada Anda masuk kelas berapa, kelas apa, kemudian nanti ada link grup WA yang sudah disiapkan oleh pengelola masing-masing. Setelah selesai induksi, Bapak Ibu akan menerima paparan materi dan paparan kisi-kisi dari dosen. Berikutnya adalah mengikuti tryout. Tryout itu adalah latihan soal-soal yang dibuat untuk mempersiapkan Bapak Ibu menghadapi uji pengetahuan yang akan dilaksanakan secara serentak. Jika diklik, nanti akan muncul seperti ini. Nanti Bapak Ibu sesuai dengan mapel masing-masing, tinggal klik di sini ada kolom kerjakan, nanti dapat skornya berapa. Jika sudah selesai tahapan-tahapan itu, maka Bapak Ibu nanti akan didaftarkan menjadi peserta uji kompetensi yang terdiri dari UP dan UKIN. Nah, untuk melihat progres Bapak Ibu mengerjakan, bisa klik dashboard di sini. Kemudian di sini saya baru dapatkan modul 1 karena untuk contoh saja. Kemudian di sini rekap nilai masing-masing, modul 1, modul 2, modul 3, profesional, pedagogik, dan modul pengembangan perangkat pembelajaran. Nanti di sini hasil dari masing-masing pengerjaan, pretest dapat berapa, kemudian materi kalau checklist berarti Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan. Kalau cross atau X tanda merah berarti Bapak Ibu belum mengerjakan. Jika strip seperti ini, berarti memang tidak ada bahan yang disajikan di dalam topik tersebut. Di sini kolomnya adalah jurnal 2. Berarti pada topik kedua modul contoh ini tidak ada bahan jurnal. Tanda checklist kosong seperti ini berarti memang tidak ada tugas akhir atau tidak ada tes akhir modul yang dikerjakan. Karena kita belum masuk ke tes akhir modul. Demikian Bapak Ibu, selalu berkoordinasi dengan LPTK jika ada hal yang kurang difahami. Melalui video ini saya ucapkan selamat berjuang, selamat menempuh PPG 2025 batch 1. Semoga kita selalu sehat untuk menghadapi setiap tantangan. Kami yakin Bapak Ibu bisa mengerjakan secara mandiri tanpa harus ada transaksional, jual beli tugas, dan lain-lain. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.